menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau kita baca sekali lagi menulis ayat 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Paulus sengaja menuliskan hal-hal yang mereka sudah tahu. Saya hari ini sengaja mengkhotbahkan hal-hal yang sudah kita kenal. Tapi perlu dari waktu ke waktu telinga kita mendengar lagi yang sudah kita ketahui. Roh Kudus mengingatkan kita supaya jangan sampai kita kilaf. Karena kalau orang salah itu dia gak kerasa sampai dia jatuh. Banyak perusahaan jatuh bangkrut, dia tidak ngerasa di mana dia salah, tapi pelan-pelan erosi ke sana. Banyak keluarga pecah karena salah selangkah demi selangkah. Banyak individu jatuh tak terkecuali hamba Tuhan. Kejatuhan itu tidak semalam, Bapak Ibu Saudara, tapi kompromi pelan-pelan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku. Paulus ingatkan sesuatu yang mereka sudah pernah dengar. Tuhan itu begitu baik. Salah satu sifat Tuhan itu lemah lembut. Makanya ada kata seperti ini dalam bahasa Inggrisnya, gentle reminder. Tuhan itu selalu menjadi gentle reminder kita. Dia selalu mengingatkan kita. Mengingatkan dengan lemah lembut. Tuhan tidak pernah menuduh, mendakwa. Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini. Again and again. That you need not prove yourself to anyone. Bahwa kita tidak perlu jatuh dalam jebakan pembuktian diri. Ngapain kita membuktikan diri kepada orang lain? Yang patut kita lakukan adalah mensyukuri segala yang kita miliki dan mengelolanya baik-baik. Hati-hati, karena manusia itu rawan. Di seluruh dunia, organisasi apapun, society atau masyarakat manapun, drama orang itu mau drama Indonesia, drama Spanyol zaman dulu, zaman dulu Cassandra, sekarang drama Korea, mana-mana semua sama seputar itu isu-isu hati atau yang dipersoalkan oleh hati manusia. Cuman bedanya aja wajahnya. Song Hye Kyo ya. Song Hye Kyo. Kalau kelihatan orang yang kayak Song Hye tadi, orang ini yang ngaku-ngaku kayak Song Hye Kyo, kita hanya bisa komentar. Kalau orangnya gaya gitu, bukan Song Hye Kyo, Song Haya. Kalau ada orang yang flexing-flexing, jangan benci, tapi jangan jadi seperti itu. Tapi kalau berlebihan, Anda berhak untuk berkata, siapa? Siapa apa? Siapa yang tanya? Ketahuan kalau orang itu sudah pembuktian diri adalah kalau dia menjelaskan lebih daripada yang ditanyakan. Dan kalau tidak ada orang tanya, dia tunjukkan. Hati-hati loh. Kayak gini-gini itu cepat lambat mengundang kutuk. Why? Why mengundang kutuk? Karena sekarang ini zamannya narsis. Saya harus ingatkan Hezekiah, Raja Hizkia, pamer sama orang-orang Babilonia yang waktu itu belum superpower. Dia cerita, dia pamerkan dulu waktu itu masih negara Asyur yang berkuasa. Ya, Assyrians. Bukan Babylonians, nanti baru Irak atau Babel yang bangkit. Dia ceritain semua, mereka itu cuma datang kasih upeti sama raja, cuma tanya how are you, apa kabar, ditunjukin semua. Gedung-gedung persenjataannya, lumbung-lumbungnya, tempat dia simpan harta kekayaan, rahasia negara, teknologi IT high-tech-nya, semua ditunjukin. Ketara, kalau orang itu kedagingan adalah kalau dia lepas kendali. Kalau orang tanya sama Anda naik apa? Cukup jawab naik mobil, naik kendaraan. Kalau ditanya kendaraan apa, ceritakan. Jangan lebih 1-2 kalimat daripada 1 kalimat pertanyaan. Karena lebih dari itu, disitulah area main setan. Biarlah yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Lebih dari itu nanti Anda masuk jebakan. Di zaman narsis semua orang ingin menunjukkan sesuatu. Tuhan ajari kita untuk tidak lupa. Jangan kena penyakit pikun rohani.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku yang dan memberi kepastian kepadamu. Let God remind you to be careful. Untuk hati-hati di zaman seperti ini. Ya. Cuman ya, gak usah marah dengan orang yang begitu. Tadi satu contoh waktu dalam drama, sama-sama salah. Yang ngaku seperti Song Hye Kyo tadi itu, dengan yang makan nasi bungkus, tapi marah-marah. Yang satu sombong, yang satu minder. Saya lebih suka tadi, yang satunya lagi yang diperankan oleh laki-laki, cuek aja dia, dikira tisu basah. Nikmati whatever on your level. Orang yang tahu kalau itu masker silakan, nggak tahu ya pakai aja untuk lap meja. Just enjoy your level gitu loh. Dengan pengetahuan terbatas, kalau ternyata itu bukan lap meja, ya sudah belajarlah sesuatu yang baru, berkembanglah dalam pengetahuan. Jadi orang itu chill aja, nyantai aja. Nggak usah marah kalau lihat orang sukses, nggak usah gaya kalau lihat orang belum sesukses Anda. Kalau Anda bisa seperti itu, Anda bisa melayani semua orang. Anda bisa memimpin semua orang. Hati-hati dengan jebakan pembuktian diri. Nggak usah marah juga dengan orang yang begitu. Kalau marah berarti kita iri, sungguhan. Orang yang bisa marah, lihat orang flexing gitu dan dia bisa, wah gimana. Itu nanti kalau dia sendiri sekaya itu dia juga flexing. Sama. Mentang-mentang aja. Mentang-mentang aja, sekarang dia belum gitu. Coba lihat anak kecil ya, anak kecil itu punya anak kecil itu lucu, tapi di dalam diri seorang anak kecil yang lugu itu tersimpan rekam jejak Adam dan Hawa, daging kita. Lihat anak kecil, kalau lihat temennya makan donat atau makan sesuatu yang enak itu, gitu aja, dia ngomel kan, itu dia kepingin. Betul nggak? Kalau Anda lihat anak gitu tuh lucu memang. Tapi itu menjadi PR bagi Anda, nggak usah overreaktif, nggak usah kita overreaksi dan berlebihan lalu marahi anak, dia nggak salah apa-apa. Tapi kita lihat sebuah sifat dalam dirinya, anak kita itu gampang terpengaruh. Temennya makan sesuatu dan dia suka itu, tapi hari ini lunch yang dibawakan oleh mamanya ke sekolah nggak enak bagi dia, tapi temennya dia bawa gula-gula. Lalu dia makan itu enak, sweet, manis-manis, lihat nanti ya, dia nggak bisa happy. Oh gitu aja gaya, aku juga pernah makan itu, papaku pernah beli 10 dan gitu. Anda lihat ya nanti ya, sekarang lucu, nanti suatu hari di dunia istri, di dunia harta, di dunia karir, dia sama, itu anak yang sama nanti kalau sudah gerang, udah besar, udah nggak lucu. Kalau Anda bisa marah lihat orang sukses, dan Anda bisa mencibir mereka memang salah, tapi Anda juga salah. Jangan jadi salah karena orang lain salah. Jangan terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Makanya Alkitab berkata, jangan mudah, jangan ceroboh menumpangi tangan. Itu bukan hanya penumpangan tangan. Jangan terseret, jangan terpancing dalam dosa orang. Kalau sampai ada orang yang seperti tadi di ilustrasi dalam drama itu, nanti kalau terbalik, sama dia juga akan melakukan begitu. Jaga hati dengan segala waspada. Bukan hanya terhadap setan yang menggoda, tetapi terhadap kawan di sekeliling Anda dan lingkungan. Jaga, fokus. Fokus pada Yesus, fokus bangun talentamu. Jangan iri talenta orang lain, jangan komentari. Hati-hati jebakan pembuktian diri, karena saya hari ini ingin mengajarkan firman dengan cara yang praktis. Saya bedah hati. Supaya kita semua itu semakin dewasa. Ini firman buat kita semua termasuk buat saya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Kasar banget nih ayat. Siapa anjing-anjing di sini? Konteksnya begini. Paulus tuliskan kepada jemaat. Kalian harus hati-hati ya dengan pengaruh-pengaruh buruk di sekelilingmu. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat itu. Zaman itu ada orang-orang Farisi yang katanya bertobat, tapi masih beritakan sunat. Jadi mereka itu suka mengkamiri orang-orang gereja Yahudi. Kalian terima Yesus gak cukup. Kalian terima Yesus tapi perlu tetap untuk disunatkan secara lahiriah agar kalian masuk sorga. Nah itu Paulus berkata, orang-orang ini kepingin memperhamba kamu. Orang-orang seperti ini tidak sungguh-sungguh niat melihat pertumbuhanmu. Mereka cuma mau Anda di dalam gerejanya. Tapi mereka tidak pernah mengelola kerohanian Anda. Mereka tidak pernah memberi makan.
Mereka tidak pernah menumbuhkan, meskipun Tuhan yang memberi pertumbuhan kan ada peran. Apolos dan Paulus dikatakan menabur dan menyiram. Tapi mereka tidak pernah nyiram, tidak pernah nabur. Pokoknya yang penting mereka itu memberitakan sunat lahiriah tapi tidak pernah membedah hatimu. Tidak pernah sungguh-sungguh mentraining Anda. Tidak pernah sungguh-sungguh mementori. Tidak pernah memuridkan. Tidak pernah mengedukasi dengan benar. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing seperti itu. Terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saya tambahkan hari ini di zaman edan seperti ini, hati-hatilah dengan orang Kristen yang fokus hidupnya salah. Anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat yang palsu di sini bicara tentang the false spirit of the day. Ilah zaman itu. Hati-hati dengan ilah zaman ini. Hati-hati dengan false spirit, dengan roh yang salah. Karena zaman ini sekarang, orang Kristen juga bisa tersesat, lihat orang Kristen yang lainnya. Orang Kristen lihat orang Kristen lainnya, be careful, hati-hati dengan false spirit, dengan roh yang salah. Yaitu orang-orang Kristen, Paulus lagi arahkan orang-orang Kristen yang tidak tertarik pada kerohanian yang sesungguhnya, kerohanian yang sejati, tapi orang-orang Kristen yang berkecimpung di perkara-perkara duniawi. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, ayat 3, yang beribadah oleh roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah. Beribadah oleh roh Allah. Beribadah oleh roh Allah. Paulus memberikan sebuah standar. Standar Paulus dibilang tinggi ya tinggi, dibilang sederhana ya sederhana. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Lagu lama tuh. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Dulu ada satu WL namanya Ron Kenoly. Suka nyanyi lagu itu, zaman-zaman tahun 90-an. Terjemahan kira-kira begini, righteousness, kebenaran atau kekudusan, peace, damai sejahtera, joy, sukacita di dalam roh Allah. Ini yang disebut beribadah oleh roh Allah. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Itulah kerajaan Allah. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Wah, itu kalau Ron Kenoly yang nyanyi enak, kalau saya terlalu sayu. Itulah kerajaan Allah. Beribadah oleh roh Allah itu, orang itu tidak akan mengarahkan mata kepada sesuatu yang fana sebagai akhir segala sesuatu. Apapun yang fana itu hanyalah transitan doang. Matanya tidak tertuju di situ. Orang Kristen yang benar itu fungsional. Jadi misalnya kalau kita itu punya sesuatu yang sifatnya duniawi, kita tidak arahkan mata orang ke sana semata-mata supaya mereka memperhatikan itu. Dan motivasi kita dipertanyakan. Boleh nggak kita punya rumah yang bagus? Ya monggo silakan. Siapa bilang kalau orang tinggal di gubuk atau tinggal di bawah jembatan itu lebih holy? Bisa jadi, memang mereka kasihan, memang kehidupan tidak ramah, memang belum beruntung kata orang. Atau bisa jadi juga karena mereka salah mengelola, bisa jadi. Jadi kalau hartamu bertambah, hatimu jangan melekat padanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan harta bertambah karena orang itu setia kepadanya. Nah kalau kita mengelola, tangan rajin pasti membuat orang beruntung. Dan kalau kita menabung, pasti kita beruntung. Gimana enggak? Enggak mungkin orang tidak jadi lebih kaya jikalau dia mengelola dengan benar. Gampang sih, hukum ekonomi itu sebenarnya mudah. Jangan biarkan pengeluaranmu melebihi pemasukanmu. Sudah pasti orang yang begitu, tahun demi tahun pasti punya lebih. Dulu Titik Puspa ya, pernah nyiptakan lagu ini. Itu di TV-TV zaman sebelum internetan, semua orang masih nonton televisi. Bing bang bang yuk, kita ke bank. Itu lagunya anak kecil. Bang bing bung yuk, kita nabung.
Terus atau apa lagi? Jangan dihitung, tahu-tahu nanti kita dapat untung. Itu pesan baik buat orang-orang Indonesia. Jangan kita itu invest di sesuatu yang kita belum mampu. Dan jangan iri kalau orang lain yang mengencangkan tali pinggangnya dan mengelola secara profesional, dia punya lebih di akhir tahun nanti. Jangan berkata kepada mereka hedon setelah 5 tahun. Jangan. Makanya itu kita diajari bahwa sebenarnya kalau kita setia dalam perkara kecil, kita bisa dipercaya dengan perkara besar. Nah, masalahnya adalah tidak semua berkat ketika diberikan itu jadi berkat. Nah, setelah orang diberi berkat, hartanya bertambah, hatinya melekat di sana dan mulai pamer dan sok-sokan. Di situ dia kehilangan visi dan tujuan. Karena orang Kristen yang benar itu fungsional. Dia tidak akan mengarahkan mata kepada sesuatu yang fana, tidak ada purpose-nya. Dan itu dipertanyakan. Kalau ujungnya hanya menyombongkan atau bermegah selain bermegah di luar Kristus. Makanya di Alkitab dikatakan di ayat 3, kita baca sekali lagi. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Roh Kudus itu nggak begitu. Roh Kudus itu nggak pernah iseng. Roh Kudus itu nggak pernah abu-abu motivasinya. Roh Kudus itu selalu jelas dan tegas dalam setiap langkahnya. Setiap perbuatan, perkataan itu terang benderang. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost menjadi standar hidupku juga. Righteousness. What righteousness does it do in my life? Kalau saya diberkati dengan ini, kekudusan apa yang dinyatakan dalam hidup saya dengan benda ini? Bukan berarti semua harus dipakai untuk ministry. Siapa bilang? Enggak. Tapi apakah saya menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan? Apakah saya menjadi orang yang lebih terbeban, lebih peka dengan orang lain, tidak selalu berujung pada pemberian? Tuhan tidak pernah suruh kalau kita punya kekayaan jual semuanya. Berikan pada orang miskin itu cuma kepada satu orang aja. Di seluruh Alkitab Tuhan bilang begitu. Itu pasti Tuhan punya dealing sendiri. Tuhan pasti punya urusan sendiri dengan orang kaya yang muda itu. Jangan pakai sesuatu yang merupakan sekali kejadian menjadi sebuah doktrin bagi semua orang. Karena itu bukan doktrin keselamatan, itu bicara tentang Tuhan, karya Tuhan yang sangat spesifik kepada seseorang. Tuhan tidak pernah suruh. Kalau kita suruh sungguhan semua kita jual, namanya harta duniawi itu semuanya jelek, semuanya jahat. Memiliki hal-hal itu adalah dosa, mendingan kita semua pakai koteka. Buktinya Anda masih pegang HP. Di Indonesia ini semua orang punya HP. Mau di desa manapun juga ada HP banyak. Memakai internet salah satu terbanyak di seluruh dunia. TikTok, apa semuanya kan di mana? Instagram, Facebook, wah. Sebenarnya kita hanya bisa menuduh orang yang di atas. Kamu punya lebih, kamu harus kasih semuanya. Nah kamu punya kurang kok, gak kasih semua. Ya kan aku masih kasihan. Nah kasihan menurut kamu. Coba kalau dilawankan dengan Mozambik di Afrika. Air bersih aja mereka minum air lumpur. Anda minum air. Masih bisa pegang botol sekarang di mana-mana di sini gelas, botol aman-aman. Yang berdosa cuma satu. Berdosa halus itu, bocor halus kekudusan. Itu namanya kudus bocor halus itu di situ. Kalau ketemu orang dewasa nggak apa-apa, nggak kena. Anda nggak memancing siapa-siapa. Tapi ketemu orang yang nggak dewasa, Anda nggak bahaya. Orang itu dalam bahaya. Anda menjerumuskan orang itu pada satu dosa, itu dosa Kain. Kita iming-iming. Jangan imingi orang kecuali Anda rela berikan itu. Kalau Anda imingi mobil Anda, siap nggak kasih kuncinya ke dia? Kalau nggak, jangan iming. Pakai aja mobilnya untuk jemput dia ke gereja. Kalau nggak pakai untuk jemput gereja, diam-diam aja nikmati dengan keluargamu. Wong Anda punya itu lumrah-lumrah, halal-halal dari hasil kerjamu kok. Ya kan? Nggak ada mobil yang lebih suci, nggak ada. Lebih bagus itu salah, lebih jelek itu kasihan, nggak ada. Setiap orang punya berkatnya sendiri-sendiri. Simpanlah berkatmu, nikmati dengan keluargamu. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, Tuhan nggak minta itu kok. Itu dari Tuhan kok. Segala sesuatu yang kau miliki, itu untuk kau syukuri dan nikmati. Amin. Asal saya tahu dalam keluarga saya tidak layani mamon, tapi Tuhan Yesus yang saya layani. Selalu God first dan people, selalu Tuhan dulu, lalu manusia, baru setelah itu uang, harta, benda. Kalau saya tahu, saya bisa menikmati.
Mau ekonomi kelas, bisnis kelas. Yang ekonomi kelas gak bisa berkata bisnis kelas gaya. Kalau kita gak mau gaya sungguhan, mari kita berenang Selat Sunda. Naik pesawat aja sudah gimana. Jadi sebenarnya kita jangan sampai terpancing ke gitu-gituan. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada kapitalis, tidak ada komunis. Kebudayaan kerajaan sorga itu adalah righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Do you create peace dengan harta Anda? Dengan sukses Anda itu, apakah Anda mempromosikan damai sejahtera dalam diri orang lain atau memancing mereka cemburu dan iri hati? Sebenarnya loh, orang pamer itu tidak ada untungnya. Mau tahu kenapa? Sebab kalau orang itu diberkati, sukses, dipromosi sama Tuhan, disertai, nggak usah pamer pun, orang sudah bisa lihat. Orang bisa lihat. Karena dimanapun juga, mata orang itu pasti ada yang nggak siap melihat keberhasilan Anda. Tapi pamer itu tidak ada untungnya. Kenapa? Kalau kita pamer sama satu orang itu membuat orang itu harus milih dalam hatinya. Waktu dia lihat Anda berhasil begitu, tapi kalau ini hasil pamer ya, kalau dia lihat sendiri itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau karena kita pamer, maka itu urusan kita di hadapan Tuhan. Nah orang itu akan berpikir seperti ini dalam hatinya. Dia harus memilih untuk dia, tidak aku tidak lihat ini. Mungkin dia dalam kesulitan keuangan. Tidak, dalam nama Yesus. Aku tolak. Jadi terjadi peperangan rohani, nggak perlu. Anda membuang waktu orang itu. Atau kalau enggak, terpancing dia untuk minta pinjaman dari Anda. Orang itu jadi murahan. Karena Yesus berkata, anak-anakku, keturunan mereka enggak minta roti. Atau orang itu di dalam hati gaya, malah mengecammu di luar sana, gitu. Tapi senyumnya senyum kecut. Di dalam hatinya mereka mengutukimu, gitu aja gaya. Dan tidak ada orang akan mengagumi kita. Karena materi yang kita banggakan. Tidak akan ada. Sungguhan tidak akan ada orang bahagia untuk kita. Orang manusia, daging Adam dan Hawa itu baru bahagia kalau materi itu milik mereka. Jadi dengan kita menceritakan sesuatu yang bukan milik mereka, mereka tidak akan memuliakan Anda. Ujungnya di dalam hati, mereka mengecam dan mencibirmu. Itu cipta musuh di dalam jiwa. Coba ya saya tunjukkan bodohnya flexing. Sehingga kita hanya bisa membuat orang jadi iri. Membuat orang jadi cemburu. Dan membuat orang jatuh. Belum lagi kalau kita itu membanggakan sesuatu yang sifatnya duniawi. Belum lagi musuh yang sungguhan. Hati-hati dirampok ya. Hati-hati didatangi dengan orang-orang yang akan minta sesuatu. Atau memerasmu. Saya dorong ya. Kenapa saya harus mengajarkan ini kayaknya sesuatu yang tidak emergency banget. Ini tidak urgent, tapi important. Kalau saya selalu fokus khotbah saya melulu kepada yang urgent, Anda tidak akan tumbuh. Saya harus imbangi selalu dengan sesuatu yang penting, tapi tidak emergency atau tidak darurat. Tidak berubah pun nggak apa-apa, tapi saya mau gereja kita semuanya berjalan ke arah humility, bukan ke arah gaya. Hati-hati dengan jebakan pembuktian diri karena di dalamnya terkandung hubungan yang salah dengan Tuhan dan tergantung sesuatu kekanak-kanakan dalam jiwanya. Saya berdoa supaya orang-orang Kristen di dalam gereja kita ini dimuridkan dengan benar oleh Roh Kudus sehingga semuanya itu bertumbuh, merasa puas dan diam-diam bertumbuh dan berbuah. Yang penting kita berfungsi, yang penting kita berbuah. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Be careful dengan orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan sesuatu yang betul. Kita harus beribadah oleh Roh Kudus, righteousness, menghasilkan peace dalam diri orang. Joy, sukacita dalam Roh Kudus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Coba katakan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini bukan suruh kita untuk pakai koteka. Sekalipun kita pakai koteka seperti di zaman batu pun, koteka pun tetap materi. Manusia tidak bisa hidup tanpa material. Udah itu aja, simple aja. Segala sesuatu di dunia ini material soalnya. Oksigen, udara, semuanya itu di alam semesta juga bentuknya jasmani. Jadi jangan anti. Tapi jangan taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jangan menyombongkan diri atas materi. Hal terakhir yang bisa kita sombongkan harusnya materi, bukan hal pertama. Ingatlah Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih, hal terakhir yang engkau dan aku boleh banggakan itu materi, itu pun jangan.
Kalau kita mau banggakan sesuatu, banggakan yang lain dulu. Misalnya, aku bisa loh, meskipun tetap semuanya itu terkait materi, aku bisa loh ulang tahun papaku mamaku umur 90. Banggain itu dulu. Yang namanya bling-bling itu terakhir dibanggain. Orang yang membanggakan bling-bling dulu ketara hidupnya nggak ada isinya. Sungguhan tidak ada lagi. Kecuali money. Hal lain yang bisa dibanggakan misalnya, weh aku sekolah S2. Banggain silakan. Itu pun kadang-kadang kita juga harus hati-hati apa yang kita banggain. Ya. Wah, banggain yang lainnya. Lasting, terakhir you should be boasting. Yang terakhir yang harus kita bualkan itu harusnya adalah material kemakmuran. Itu yang terakhir. Itu pun jangan. Ini yang disebut di Alkitab tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Be careful of worldly pride. Hati-hati dengan kesombongan duniawi. Apalagi kesombongan rohani. Nah ini jangan-jangan. Meskipun kesombongan rohani itu bukan materi sifatnya. Misalnya, wah dia lebih dalam pelayanan dia lebih hebat segalanya. Itu biasanya orang-orang yang masuk dalam pelayanan tidak bertobat dari kesombongan duniawi dibawa-bawa ke kesombongan rohani. Biasanya itu ada karakter yang gak selesai. Anda lihat ya, itu biasanya ada suatu prioritas hidup yang salah, definisi yang salah di dalam hati dan jiwanya. Orang seperti ini butuh mengalami reformasi dari Roh Kudus. Gak cukup dia hanya mengaku kenal Kristus, Anda dan saya mesti buka hati dan jiwa kita untuk sungguh-sungguh dilayani oleh Tuhan. Di ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan, kekristenan itu bukan tidak sama dengan masuk ke gereja. Sekalipun orang yang kenal Kristus pasti masuk gereja. Orang kenal Kristus gak akan masuk ke rumah ibadah yang lain kan. Pasti beribadahnya di rumah Tuhan. Tapi kekristenan yang sejati itu bukan masuk gereja. Tapi Yesus masuk ke kebiasaan burukmu. Atau Yesus masuk kepada segala sesuatu yang bukan pengenalan akan Allah dan bukan kebenaran dalam hidupmu dan mengubah itu. That's Christianity. Dengan itu saya mengambil tantangan hari ini untuk membawa itu ke jemaat. Kita butuh sungguh-sungguh mengalami reformasi, some of us. Kita mesti bertobat dari hal-hal yang itu yang membuat sehingga seringkali nama Yesus tidak wangi. Sebenarnya nama Yesus selalu harum, tapi kitanya yang kurang harum. Be careful dengan ini. Berkat itu perlu careful handling. Saya ngomong begini ini bukan berarti saya berdoa supaya Anda diberkati, karena saya tahu jemaat ini akan diberkati. Saya harus mempersiapkan bukan hanya tongkat. Tongkat itu menuntun ke rumput hijau. Gada itu menuntun ke jalan yang benar. Saya harus kasih gada kepada jemaat ini. Kalau Anda diberkati, Anda jadi berkat. Saya pastikan bahwa Anda dituntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jangan taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kesombongan rohani lebih parah. Kenapa kesombongan rohani lebih parah? Orang yang sombong di dalam pelayanan itu lebih parah lagi. Why? Karena sombong itu tidak rohani. Makanya ada orang berkata, be careful of spiritual pride. Dalam pelayanan seringkali diingatkan, waktu saya dulu baru-baru, lahir baru, saya baru pelayanan selalu diingatkan oleh kakak-kakak rohani, waktu itu saya pelayanan di Kanada. Be careful, ngomongnya, pakai bahasa Inggris ya mereka, be careful of spiritual pride. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Immediately, langsung sebagai bayi rohani, saya sudah bisa memilah-milah nih. Saya bilang, kok bisa pride itu spiritual ya? Saya belum ngerti, saya masih lugu. Tapi sampai hari ini ternyata pikiran itu dari Roh Kudus. Kesombongan rohani itu nggak ada. Kalau Anda lihat orang dipakai Tuhan jadi sombong, itu dia dipakai Tuhan memang. Tapi satu titik gara-gara itu dia jadi sombong, saya yakin percaya tinggal tunggu waktu lihat dia jatuh. Sebab kesombongan itu nggak pernah rohani. Dan orang rohani nggak mungkin sombong. Kalau orang itu sungguhan rohani loh ya, dia pasti nggak sombong. Pasti nggak sombong. Ya, jadi hati-hati. Kalau di dalam gereja kita tidak boleh menyombongkan diri. Di dalam pelayanan kita harus saling merendahkan hati. Kita harus saling menundukkan diri. Nggak boleh sok-sokan. Sombongan rohani. Lucu kalau di dalam pelayanan gitu ada orang tersinggung gitu segalanya. Sombong itu rohani. Sombong tidak pernah rohani. Jadi hati-hati.
Di sini Alkitab mengajari kita tidak boleh mentang-mentang. Kamu jangan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Coba lihat ayat 4. Nah, mulai ayat 4a kita akan menemukan hal-hal apa aja yang cenderung menjadi jebakan pembuktian diri dalam kehidupan kita. Saya ulang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apa saja? Mari kita baca. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus bicara seperti orang gila, nanti dia ngaku. Izinkan aku bicara seperti orang tidak waras, tapi kali ini aja untuk mewaraskanmu, untuk menyadarkanmu. Jika ada orang lain nyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Tapi ujungnya bagus, semua ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Anda baca sekarang ya. Lihat apa aja yang dibanggakan, saya coba beri interpretasinya. Apa saja yang menjadi jebakan pembuktian diri yang harus kita hindari kalau kita mau hidup bagi Kristus dan berkenan pada Tuhan. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mari kita bedah satu-satu. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Bahasa Inggrisnya pedigree. Pedigree itu kayak anjing ras. Tidak boleh kita sombong karena ras. Karena tidak ada ras yang superior, itu tidak ada. Tapi hati-hati dengan gunung terbalik. Oke? Gunung terbaliknya sombong itu namanya minder. Orang yang minder akan rasnya, orang itu nanti kalau berhasil, dia akan menganiaya ras lain dan menyombongkan diri. Aku disunat hari ke-8 itu pedigree. Aku second generation royalty. Orang Israel tahu yang disunat pada hari ke-8 itu orang Israel sejati. Dan mereka punya kebanggaan. Sebenarnya anak-anak Abraham, keturunan Abraham itu punya kebanggaan nasional. Kami orang Yahudi, jadi mereka punya sebutan Gentiles atau orang-orang yang bukan Yahudi itu dalam tradisi, dalam budaya Yahudi itu mereka disebut anjing. Saya harus hati-hati karena sekarang lagi antisemitisme luar biasa. Ini tidak ada urusan dengan itu, saya hanya mengutip fakta. Dalam sejarah yang disebut dogs di sana itu adalah Gentiles atau orang-orang non-Yahudi. Makanya orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk ke dalam tempat-tempat sakral mereka. Karena dianggap menajiskan kalau kita ini. Menajiskan. Makanya itu Paulus kan kena masalah. Waktu dia bawa satu orang-orang lihat Timotius dan lihat beberapa orang di sana, lihat beberapa orang-orang yang bukan Yahudi, dikira Paulus bawa mereka ke bait suci dan mengkontaminasi. Makanya terjadi huru-hara yang akhirnya Paulus dikapalkan ke Roma. Anda tahu ya? Makanya waktu Tuhan Yesus bicara itu juga dalam konteks budaya, bukan Tuhan menghina. Tidak baik memberikan roti untuk anak dan kasih ke anjing. Aku dipanggil kepada bangsa-bangsa tersesat dari kaum Israel. Yesus bicara saat itu dalam budaya orang Israel sebagai seorang rabi. Tapi orang ini, Sirofenisia, yaitu orang Yunani, yang bukan Yahudi, dia berkata, anjing pun maksudnya kami, makan dari remah roti. Di situ dia appeal naik banding, bicara kepada juru selamat bangsa-bangsa, mendahului waktunya sebelum Yesus meninggal dunia, mati di kayu salib untuk kita. Supaya Anda ngerti konteksnya. So we were called dogs. Post-power syndrome. Power syndrome itu di dalam diri orang yang seperti kebaktian sebelum ini tadi, jangan mau menang sendiri. Saya ceritakan panjang lebar, saya dorong Anda mendengarkan semua khotbah saya hari ini. Dan 1-2 tadi juga. Di kebaktian sebelum ini tadi saya sampaikan, janganlah kita itu selalu mau menang. Tahu nggak? Sebenarnya power syndrome itu harganya mahal. Kalau kita punya sindrom kuasa ya, kita harus selalu jadi yang the best, the richest, paling hebat, the greatest, yang terbesar. Kalau itu ambisi kita, mikir ulang. Karena siapapun jadi market leader itu akan ditembak. Siapapun jadi trendsetter itu akan punya musuh luar dalam kiri kanan. 1000 rebah, 10.000 di sebelah kiri, 1000 di sebelah satunya. Satu sisi, 10.000 di sisi satunya lagi. Itu hanya bagi orang yang menang perang.
Sebab orang yang kalah akan sepi, tidak akan ada 1000 bahkan di sebelah sisi. Power syndrome itu kelihatannya di dalam diri kita itu ada suatu keinginan, dorongan, ambisi untuk menjadi yang the best, terbaik, yang paling dipuji, yang paling tersohor. Jadi pemimpin, tapi tahukah Anda bahwa ada harga yang dibayar dengan semuanya itu? Kadang-kadang saya mikir di ibadah tadi saya ada ceritakan, kadang-kadang menjadi juara 2 itu ya oke loh, menjadi runner up. Juga oke. Dia nangis sebentar. Coba Anda kalau lihat itu yang idol-idol apa itu zaman dulu kan terkenal. Yang menang itu nggak tentu nanti yang paling berhasil karirnya. Kalau dia tidak bisa mengelola dirinya. Kadang-kadang yang nangis, nggak masuk di semifinal. Perempatan lewat. Dia nggak masuk ke dalam finalnya. Atau final kalah, dia nangis. Tapi dia yang dapat record deal. Dia yang dapat deal tanda tangan sama mana, tanda tangan sama apa, recording albumnya misalnya. Nggak tentu. Kalau bisa juara 1, kenapa juara 2? Terkutuklah orang yang sudah berada di dalam pentas perlombaan seperti itu, apalagi yang sudah platform internasional, lalu habis itu dia sengaja mencongkan supaya dia jadi runner up. Lalu dia jadi juara 2 secara sengaja. Loh, kok bisa jadi juara 1, kenapa harus juara 2? Orang kan harus memberi terbaik, apalagi kita orang Kristen harus tahu itu nafas hidup kita. Giving my best to God. Dan kalau your best isn't enough, kalau Anda ternyata di nomor 2 kan, I think it's okay sih. Itu berkat juga loh. Gak selalu jadi leadernya itu yang paling enak. Saya tadi ada cerita juga di kebaktian sebelum ini. Semua hal-hal yang menjadikan saya hari ini leader di depan itu kebanyakan hal-hal yang saya tidak cari. Itu hal-hal yang Tuhan itu dorong saya masuk ke situ tanpa saya tahu. Sebenarnya sebagai anak nomor 2, saya ini anak kedua dari 3 putra. Saya itu sudah nyaman sebenarnya dibayang-bayang. Tapi saya itu kalau bahasa Jakartanya dijorokkan. Kalau bahasa Surabayanya dijongkrak. No. Masuk ke dalam hal-hal yang saya harus jadi orang nomor 1 di hal-hal itu. Let me tell you something, okay? Justru orang yang punya power syndrome, yang mudah terjebak di dalam pembuktian diri, biasanya akan jadi orang tanggung. Tapi orang yang tidak punya ambisi begitu, biasanya firman ini berlaku. Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Supaya kamu pergi dan berbuah dan buahmu itu lebat. Lebat bahkan lezat. Sebenarnya harga yang dibayar itu besar. Makanya itu saya nggak ngerti kenapa ada orang yang mau jadi tercantik. Mau jadi orang terkaya. Menjadi orang yang paling bertalenta. Tapi karakternya nggak mumpuni. Itu nanti akan menderita di belakang. Itulah sebabnya cukup kita itu rendah hati, Tuhan yang akan angkat kita. Dan kalau Tuhan angkat kita dari kerendahan loh ya. Bukan dari ambisi manusia, tapi dari kehendak Allah. Allah memberi semua resources-nya. Sumber dayanya diberikan pada kita untuk mencukupkan kita tetap berada di atas bertahta bersama dengan Tuhan. Rahasia berhasil itu dalam firman Tuhan itu bukan jalan ke atas, terjang terus, tembus. Halalkan segala cara. Rahasia berhasil itu turun ke bawah ke kaki Tuhan. Dan berserah penuh menyerahkan haknya. Saya selalu berkata gini, rahasia kita terletak pada satu tempat di badan kita, dalam bahasa medisnya, dengkul. Here my friend, di sini. Turun ke bawah. Anak-anak muda juga dengarkan. Kalau Anda dari keluarga yang sangat berhasil, Anda jauh lebih besar homeworknya. Lebih baik diam, melayani sampai Tuhan menilikmu. Lepaskan dirimu dari bayangan orang tuamu. Berfungsilah, orang Kristen yang benar berfungsi. Berbuahlah. Earn the respect of the world. Usahakan respectnya dunia. Bukan karena bayang-bayang Anda, tapi karena buah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya harap ini akan mengajari kepada kita dan mengingatkan kita soal banyak aspek. Firman ini sebenarnya Anda bisa pakai untuk apapun juga. Karena firman ini adalah blueprint. Tapi nanti Anda bisa menggunakannya. Saya percaya Anda bisa diberi Tuhan hikmat untuk tepat guna. Sebentar lagi saya selesai dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri.
Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasar kepercayaan. Lihat ayat 10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan